Final Coppa Italia. Ini sebuah final yang sangat dinanti-nantikan oleh para Juventini dan ditunggu-tunggu pastinya oleh Juventus sendiri. Karena apa? Karena semua drama dan semua apa namanya nih, cobaan dan ujian Juventus di musim ini kayaknya akan terhibur dengan final Coppa Italia dan satu trofi Coppa Italia. Gue nggak pernah menyebut trofi ini adalah Piala Ciki karena untuk saat ini gue punya banyak alasan besar kenapa trofi ini menjadi penting buat Juventus hari ini. Nanti kita akan bicara banyak kenapa trofi Coppa Italia ini menjadi penting saat ini buat Juventus, buat Allegri, buat tim squad Juventus, dan buat kita semua. Gue nanti kasih alasannya. Nah, kali ini gue Jeki yang akan terus ya menyuarakan tentang Juventus, gak bosan-bosan. Dan gak banyak nih yang ikutan hari ini. Cuma ada siapa? Halo, suara Juventini. Perkenalkan, gua Adi, Juventini dari Turki. Oke, Adi dari Turki ya. Dia temennya kemarin habis Scudetto ya. akan akan habis Scudetto. Oke, kita berdua aja nggak apa-apa dia, gas aja lah ya. Oh, oke gas. Oke, gas. Harusnya pakai baju biru muda kalau oke gas. Waduh, City dong, Man City nanti. City, benar. Oke, mengenai final Coppa Italia ini beberapa hari lagi nanti kita akan saksikan melawan Atlanta. Lawannya juga bukan tim yang kaleng-kaleng, walaupun secara peringkat hari ini dia ada di bawah Juventus, tapi bukan tim kaleng-kaleng. Kenapa? Karena nanti ada satu data yang mengatakan dia bukan tim kaleng-kaleng. Dan itu perlu kita bahas sejauh mana peluang Juventus untuk bisa juara melawan Atlanta. Karena gue meyakini Atlanta yang hari ini berbeda dengan Atlanta waktu kita final melawan Atlanta saat di final Coppa Italia di eranya Pirlo ya. Gua rasa kekuatannya berbeda. Walaupun pelatihnya sama, ada beberapa pemain yang sama, tapi gua rasa kekuatannya beda, situasinya sekarang beda, nggak sama. Ya, jadi ini yang bakal banyak kita bahas mengenai seberapa besar peluangnya. Nah, untuk materi pertama gue membuka sebuah data dan fakta dari sisi pemain dan dari sisi pelatih. Dari sisi pemain, ada 60% pemain Juventus yang belum merasakan trofi bersama Juventus. Jadi artinya dia gabung bersama Juventus nggak pernah ngangkat piala nih sama Juventus nih. Iya betul memang kayak Kostic itu pernah dia ngangkat piala tapi sama Frankfurt. Locatelli pernah ngangkat piala justru waktu di Timnas Azzurri, waktu di Euro. Bremer nggak pernah sama sekali di Torino nggak pernah. Masuk Juventus juga kosong-kosong aja nih, diem-diem baik nih kan. Terus siapa lagi? Milik banyak mengangkat trofi. Pernah Coppa Italia bersama Napoli kalau nggak salah. Terus juga di Marseille. Di Marseille pernah nggak ya? Iya intinya Milik mungkin pernah. Cuman bersama Juventus belum. Jadi ada 60%. Sekuat dalam satu skuad tim dalam mengarungi sebuah liga tuh biasanya kisaran 26 sampai 27 pemain. Bahkan ada yang 30 pemain. 60%-nya berarti belasan orang yang belum pernah merasakan trofi bersama Juventus. Harusnya pemain yang bergabung bersama Juventus, trofi-trofi lokal aja sih dapat kayak Coppa Italia ini. Nah, apakah persentase ini akan meningkat di musim depan karena kita gagal? Ataukah ini menjadi modal nih? Menjadi modal apa? Menjadi modal kalau 60% ini sudah merasakan trofi, even ada yang keluar atau yang stay ini kan akhirnya punya mental, punya rasa memiliki, punya grinta dan punya rasa fino alla fine bersama Juventus karena dia udah ngerasain nih, gue udah berjuang, gue udah dapat trofi, ada mental juara yang terbangun karena sudah pernah meraih trofi bersama Juventus. Bagaimana lu melihat fenomena data ini bahwa sebagian besar pemain Juventus itu dalam beberapa musim terakhir belum belum mendapatkan trofi ya bersama Juventus even karena Juventus dengan trofi lokal kan udah kayak rutinitas ya, reguler ya. Nah, gimana menurut tadi? Sebenarnya trofi Copa ya, kalau bagi beberapa pemain khususnya yang baru bergabung di eranya Allegri ya jelas ini trofi yang sangat bergengsi karena gelar perdana lah buat mereka gitu. Tapi buat pemain kayak Chiesa, McKennie, Danilo, terus juga ada Rugani, Kontek, Ferin itu kan ada gelar terakhir mereka bersama Juventus itu ya itu gelar terakhirnya Copa gitu sama saat era Pirlo. Selebihnya ya mereka belum pernah ngangkat trofi lagi. Even Chiesa juga di situ ada gitu. Jadi ada beberapa pemain yang khususnya di starter ini ada yang sudah pernah megang piala ini, ada yang belum sama sekali gitu. Jadi benar-benar masih hijau dalam tanda kutip bagaimana pressure main di final, bagaimana mereka harus bermain di partai
netral yang dimana kedua pendukung akan ada di stadion yang sama, terus juga jumlahnya juga sama. Dengan pressure itu kan juga nggak mudah gitu. Ditambah lagi pressure pemain juga sebagai pemain Juventus juga akan sangat besar sekali gitu. Gimana kita punya striker, nyaris semua striker even kecuali Chiesa ya, itu belum pernah ngangkat trofi Copa gitu. Mungkin Ken pernah tapi kan di era pertama ya. Jadi emang benar-benar ini skuad yang minim trofi lah untuk para pemainnya. Jadi emang di sini ada pertandingan trofi yang terakhir kita cuma lihat ya ketika Pirlo dan Buffon juga masih ada di sana angkat trofi, bahkan bersama mega bintang Ronaldo juga ada di angkat trofi di musim-musim terakhir. Jadi benar-benar ya trofi ini emang berharga buat pemain-pemain Juventus terutama yang masih hijau ini ya, dan tanda kutip yang baru bergabung at least 3 musim terakhir gitu. Oke, nah jadi itu tadi seperti yang di awal gua bahwa apa sih alasan menganggap ini penting? Karena banyak pemain-pemain Juventus yang memang masih belum merasakan juara bersama Juventus, trofi bersama Juventus ya. Dan ini penting buat mereka. Dan lu melihat ini sebuah keuntungan, akhirnya mereka punya semangat. Ini kayak udah memang saatnya nih gua mendapatkan trofi bersama Juventus atau malah antitesis ya, maksudnya antitesis tuh malah mereka cenderung mentalnya drop, malah di final berantakan, artinya karena mereka jarang menemui situasi-situasi kayak gini, yang lo lihat apa? Hal positifnya apa negatifnya atau lo lihat ada positif negatifnya, gimana? Positifnya karena pemain udah ngelepasin beban ya, karena udah lolos ke UCL musim depan udah dipastikan entah peringkat 4 atau peringkat 5 musim ini gitu. Tapi pemain udah melepaskan satu beban yang dimana mereka harus masuk UCL musim depan. Sehingga fokus pemain ya fokusnya di final Copa. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa wah kita udah masih belum aman di liga. Semua udah selesai di liga, udah selesai, tinggal melanjutkan 2 game sisa yang fokusnya terakhir di Copa gitu. Kalau emang mau dapat trofi ya fokus, limpahkan semua fokusnya di sini. Nggak ada alasan buat untuk tidak menang di pertandingan ini karena emang pemain butuh gitu. Terutama juga mungkin manajemen juga butuh bahwa 3 musim terakhir ini ya kita minim trofi gitu. Kita cuma nontonin tim lawan angkat trofi loh dibandingkan kita lihat pemain-pemainnya angkat trofi. Jadi emang benar-benar ya ini mungkin awal mula Juve rebuild squad dengan angkat trofi di musim ini ya di Copa sebelum kita angkat trofi di musim-musim yang akan datang. Jadi emang ya musim ini sebagai pelucut lah buat para pemain-pemain Juve yang masih banyak yang belum pernah juara ini ya untuk juara di musim depan gitu. Jadi nggak ya harus penting lah. Jadi apapun alasannya nggak ada istilah nggak menang sih di pertandingan itu. Oke. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak menang dan, ini adalah kesempatan buat step up ya, maksudnya melangkah, buat next level. Kan artinya gini, kalau misalkan Iya. kita nggak juara, artinya kan kita ngumpulin pemain yang bukan mental juaranya jadi lebih banyak nih, kan datang lagi pemain baru, dia Iya. kan belum Iya. juga, bersama trofi bersama Juventus, jadi persentasenya akan jadi lebih besar, gitu loh. Mungkin dia sudah juara di klub masing-masing, cuman kan bersama Juventus itu berbeda. Lu ketika lu udah juara bersama tim yang lu bela, itu kan akan menjadi berbeda untuk modal di kemudian harinya, bener nggak? Betul betul. Gitu. Kayak Inter waktu pas, kemarin Scudetto Conte ada beberapa pemain mayoritas masih di sana, masih kebawa tuh sampai zamannya Inzaghi kan, mental juaranya masih kebawa. Nah, itu yang penting tuh kayak Juventus, waktu musim Conte masih kebawa terus, yang nggak kebawa Pioli ya. Nggak kebawa harusnya dia, masih bisa kebawa tuh, gitu. Iya. Oke, tapi di situ juga gue jelasin di materi pertama bahwa, tadi kan sisi pemain, dari sisi pelatih kita nggak bisa bilang bahwa Allegri itu, minim pengalaman, nggak bisa. Bahwa Allegri sudah mengumpulkan 4 trofi ini bersama Juventus. Dia sudah 5 kali di final, rate-nya masih tetap gede, karena baru kalah sekali. Apakah Allegri, punya, apa namanya, punya hoki khusus nggak sih di Coppa Italia untuk lawan Atalanta kali ini? Ataukah, dia masih dirundungin, apa, kegelapan, kemendungan, black magic-nya, cuman ya akhirnya tidak, apa namanya, tidak menghasilkan juara. Karena di satu sisi kan juga santer sekali berita dia mau out. Bagaimana lu melihat bahwa Allegri juga secara fakta juga dia bukan sembarangan juga di final ini. Dia juga sangat punya jam terbang tinggi, bahkan Gasperini aja belum pernah kan gitu, untuk juara gitu maksud Eh gua. Ya jelas kalau 4 dari 5 final itu 4 kali final beruntun ya. Maksudnya Allegri juara dari musim 2015, 2016, 17, 18 itu 4 final berturut-turut. Ya itu Allegri Juventusnya juara gitu. Tapi kita bisa pungkirin bahwa 4 musim yang pertama itu semua pemainnya matang semua gitu. Bahkan kelas Morata aja cuma jadi backup di
tim itu. Bahkan materi yang pemain-pemain kayak gitu cadangan gitu. Jadi emang kualitas squad saat itu sangat jauh jauh banget dengan squad sekarang ya. Apalagi di musim pertama Allegri final lawan Inter yang notabene saat itu juara bertahan Scudetto ya. Ini benar-benar kelihatan banget Allegri semakai menggunakan taktik yang sedikit aneh gitu. Hanya bermain bagus sampai menit 60, setelah 60 sampai itu bertahan total. Akhirnya ketemu Padahal kita VAR ya, ngebobolin akhirnya dulu kalah. kan yang Vlahovic kan. Iya, kita kebobolan 2-1-0, terus babak kedua kita comeback 2-1. Setelah itu Allegri mulai ngadi-ngadi tuh menit 60 masukin back kalau saya gantiin striker. Jadi berubah dari 3-4-3 akhirnya kena VAR di menit-menit akhir akhirnya 2-2. Setelah itu at least Juve cuma bertahan doang dan kita akhirnya melihat Inter ngangkat trofi itu. Jadi menurut gua ya apa yang jadi di final kelimanya Allegri itu adalah pelajaran buat Allegri bahwa lu nggak bisa unggul 2-1, unggul 1 gol langsung bertahan. Lu nggak bisa nganggap skuad ini sama dengan squad ketika lo menangin 4 trofi di musim-musim sebelumnya karena ketahanan mental terus juga kualitas kualitas pemain kualitas lawan itu sangat berbeda jauh. Jadi apapun yang terjadi ya kalau lo mau main untuk dapat trofi ya lo harus bisa bermain cerdas. 1-0 bukan berarti lo menang, kalah 1-0 bukan berarti lo kalah. Jadi istilahnya tidak ada kalah sebelum peluit panjang itu berakhir gitu. Jadi kalau cuma menit 60 udah unggul langsung bertahan ya kita akan kelihatan dejavu di final 2021 ya kalau nggak salah lawan iya 2021 kalau nggak salah Oh, atau Inter. 2022 gue lupa. Itu adalah titik balik itu pelajaran buat Allegri gitu. Jangan sampai Allegri menggunakan taktik yang sama di final kali ini gitu. Kalau kalau itu dilakukan lagi ya kita akan nonton Gasperini ngangkat trofi tahun ini gitu. Jadi benar-benar ya titik balik bahwa Allegri tidak boleh melakukan hal kesalahan yang sama lagi gitu. Kalau emang mau juara sebagai kado perpisahan mungkin ya setelah itu cabut kali. Kita nggak tahu juga nanti akhir musim gitu. Oke, ya jadi jangan mengulangi seperti waktu lawan Inter dan memang ada perbedaan di 4 trofi itu, perbedaan situasi tim yang jelas berbeda ya. Ya Ya. Atlanta juga waktu lawan Pirlo juga berbeda dengan skuad yang sekarang kan. Hmm. Skuad sekarang kan ada Scamacca, ada siapa Kateler, siapa? Dekat Namanya telar. Katelar. Ya. Jadi mereka juga berbeda secara skuad. Jadi gua rasa ini akan menjadi hal yang seru sih buat gue sih karena Allegri biar bagaimanapun udah pernah di final dia tahu lah bagaimana mengarrange final lokal kayak gini. Terus Gasperini juga pasti akan menyemangati timnya untuk kapan lagi kita mau juara di Italia kan gitu. Iya. Jadi ini akan seru. Oke, terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai ini head to head ya, bahwa Atlanta lagi on fire banget. Dia belum terkalahkan dalam 7 pertandingan, bahkan di kandang sendiri dia nggak kalah-kalah, 4 laga. Terus juga Juventusnya sendiri belum menang di laga tandang. Terus juga, tapi ada kabar bagusnya ya bahwa melawan Atlanta ini Juventus selalu memberikan kesulitan. Artinya gini, walaupun tidak memberikan kesulitan, Juventus susah dikalahin lah sama Atlanta. Jadi walaupun Atlanta punya permainan yang cukup bagus, tapi ya Juventus tetap batu sandungan lah buat Atlanta. Nggak gampang lah ngalahin Juventus untuk Atlanta ya. Jadi gue pikir ya pertandingan ini akhirnya jadi seru melihat fakta bahwa Juventus sulit dikalahkan sama Atlanta, tapi Atlantanya sendiri lagi on fire. Nah, gimana tuh melihat head to head yang seperti itu? Satu sisi Atlantanya lagi on fire, dia pede banget dia pasti. Pede banget. Dia lagi lawan Liverpool masuk ke final, ngalahin Liverpool, tadi malam mengalahin Roma. Ini pasti pede banget. Tapi hokinya Juve juga lagi gede banget. Yang satu pedenya gila-gilaan, yang satu hokinya gila-gilaan. Jadi antara percaya diri dan hoki mana yang menang? Ya, Ya, tentu kalau hoki dan percaya diri kan salah satu dari unsur sepak bola ya. Karena kan kalau hoki juga banyak sih yang tim-tim yang mainnya jelek banget tapi bisa menang gitu ya. Karena ada salah satu orang bilang ya itu gol cuma hoki doang, gol jatuh dari langit lah istilah kayak gitu. Tapi yang namanya sepak bola bahwa keberuntungan itu pasti ada apa nggak lepas dari usaha juga gitu. Jadi bagaimana sebuah tim itu juga harus tahu ya apa sih yang keunggulan gua, kapasitas gua seperti apa sih untuk melawan tim yang oh sistemnya seperti ini gitu. Apalagi seperti Atlanta semua orang tahu bahkan tim-tim Eropa lain pun tahu bahwa Atlanta salah satu tim yang bermain kayaknya layaknya Liverpool di Serie A. Jadi kita akan melihat bagaimana sepak bola Jerman tapi otaknya orang Italia ya seperti di Atalanta ini karena dari 20 tim Serie A yang mainnya kayak tim Jerman ya cuma Atalanta doang gitu. To be honest, karena tim lain nggak ada yang bisa main pressing 90 menit terus juga apa namanya dengan pemain-pemain yang fisikal yang luar biasa bahkan
Iya, kita nggak jelas ada nama pemain yang nggak jelas tiba-tiba bisa perform, di mana mereka bisa adu fisik, di mana pemainnya kurus kurus tapi bisa perform itu dengan speed pace yang kuat, terus juga physical itu gua nggak bisa pungkiri bahwa Atalanta juga salah satu tim yang emang punya progresif yang punya matang ya secara taktikal. Tapi kan kalau kita lihat Juventus yang Allegri yang walaupun main seburuk apapun Juve-nya, tetap aja Atalanta susah ngalahin Juventus. Kayak seperti macam kryptonite gitu. Dia emang benar-benar bahwa apapun yang dilakukan Atalanta, Juve punya jawabannya. Tapi ketika Atalanta unggul ataupun Atalanta nyetak gol duluan, ini Juve akan melihat seperti Juve yang bermain progresif, proaktif, di mana Juve yang seperti oh kok ini ya Juventus yang sebenarnya, atau emang Juventus yang ditunggu orang, atau ini Allegri mengeluarkan senjata pamungkas ya. Kita main olah aja, main oportunis, tiba-tiba nyetak gol lewat Kamalu. Jadi dia emang benar-benar yang dua tim yang duel yang secara taktikalnya agak sedikit berbeda, tapi hoki dan percaya diri adalah dua hal salah satu hal yang ada di unsur sepak bola gitu. Jadi semua tim pasti pede untuk jadi juara, tapi semua tim juga pasti punya hoki. Tapi kalau untuk hoki ya Juve paling paling sering dapat hoki yang di mana ya tadi Allegri menang jelek pun bisa menang gitu. Jadi itu Iya, sepak bola gitu. iya, 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 iya. Untuk training ini pasti akan seru karena kita akan nonton Juve yang akan bermain sedikit bertahan dan Atalanta dengan sesuai dengan game plan yang dijalankan Gasperini bertahun-tahun. Jadi kita akan nonton ya tim yang latihan nyerang sama latihan bertahan gitu di final nanti. Tapi ya untuk siapa yang menang ya kita lihat nanti siapa yang hoki gitu, gitu aja. Kalau siapa yang hoki, keseringannya Juventus memang yang hoki. Iya. Hokinya ujung-ujungnya apa? Ya selalu ya kita sering sebut gol dari set piece. Kemelut. Kemelut depan gawang, ya entah itu sundulan segala macam. Ya memang nggak bosen-bosen, tapi ternyata memang begitu seringnya crossing, banyak orang di sana, akhirnya tercipta gol ya. Dan nggak bisa kita bilang itu satu apa namanya satu kebetulan karena itu terlalu sering. Jadi memang kayaknya Juventus bersama Allegri musim ini nih mungkin banyak amal baiknya kali ya Allegri kalau lagi main Juventus kasih makan anak yatim kali ya. Jadi nggak ada aja gitu jalan keluarnya. Kayak tadi malam lolos UCL, padahal cuma lawan tim yang udah degradasi, Asia susah menang. Cuman tetap lolos UCL. Ini Ada lucu aja banget tuh. gol-gol di menit akhir yang gol-gol ajaib itu, yang gol-gol Iya, ajaib tuh kayak kayak enggak ya, gol-gol di Liga yang 1 tiba-tiba gue ada itu. bingung, lu tetap lolos UCL tanpa lu menang kan itu sebuah keajaiban yang gak lu temuin. Iya kan? Gitu loh. Oke, final kali ini tadi ya secara pengantarnya bahwa dari sisi Juventus memang banyak banyak pemain yang belum merasakan itu. Dari sisi pelatihnya bahwa Allegri justru sudah sangat punya jam terbang malah di final Coppa Italia seperti ini. Terus dari head to head-nya Atalanta lagi on fire banget. Dia sering menang, ya on fire lah. Kita bisa lihat lah Atalanta kenapa on fire ya dia bisa masuk final Piala Euro dan final Europa League sama final Coppa Italia itu bukti mereka on fire dan masuk Europa League-nya juga sangat percaya diri skor-skornya. Bantai Marseille, bantai Liverpool, di kandang bahkan bantai Liverpool. Jadi artinya pemain ini pasti ada rasa pongahnya juga, ada rasa wah gila. Liverpool aja kita kalahin bro di kandang apalagi Juve gitu, misalnya. Pasti ada rasa begitu tuh. Nah, jadi kita lihat aja bagaimana dan kita mau lanjut ngomongin taktik, tapi sebelum ngomongin taktik, untuk part 1 final Copa sampai sini dulu. Lu harus nonton selanjutnya di taktik kita di part 2, yaitu kita ngomongin seperti apa sih strategi khasnya dari Atlanta. Apa yang paling sering dipakai taktik, apa yang paling sering dipakai dari Atlanta. Itu nanti kita obrolin di part 2, tapi untuk part 1 kita ngobrol segini aja nggak apa-apa dia. Oke. Nggak apa-apa deh ya, nanti kita lanjut di part kedua. Teman-teman jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga gabung bersama membership kita. Kalau lu gabung membership, kita ada grup WA setiap hari ngomongin Juventus setiap jam. Ngomongin Juventus. Adi ceramah mulu tuh tentang Juve tuh. Ya, jadi kalau lu mau seru sama kita, gabung membership. Dan kalian kalau gabung membership, kalian punya kesempatan tayang bersama Suara Juventini. Kita ngobrol-ngobrol di Suara Juventini. Gitu. Oke, seru ya. Oke, gitu aja dia. Thank you ya, Gri ya. Oke. Untuk part pertama, kita lanjut di part kedua. Final Fine, Forza Forza Juve. Juve.